Mohon perhatian, hadirin kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Robbi karena pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka acara pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN, Bapak Dr. Ades Bahtiar Tembunan beserta staf. Yang kami hormati Bapak Ketua BNK atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Dandim 0509. Yang kami hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili. Yang kami hormati tamu undangan baik dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Babinsa, Bimaspol, dan teman-teman dari Ormas termasuk FKPPI dan FKPBN. Hari ini saya bersyukur sekali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak-bapak peserta yang bisa berkenan hadir pada hari ini pada acara seminar sehari tentang bahaya narkoba di Kabupaten Bekasi. Perkenankan kami menyampaikan sepatah atau dua patah kata sebagai Ketua Pelaksana dan Ketua Ormas di depan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kami adalah sekumpulan anak bangsa yang merupakan keluarga besar dari Tentara Republik Indonesia Angkatan Darat, khususnya keluarga besar Kopassus, yang telah bersatu menyamakan visi dan misi membentuk wadah organisasi kemasyarakatan yang dikenal dengan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Baret Merah atau yang disingkat dengan FKPBM. Dan kami adalah pengurus FKPBM yang dipercaya untuk mengurus wadah ini di daerah Kabupaten Bekasi. Melihat harumnya nama besar pasukan Baret Merah, kami FKPBM mencoba dan berusaha terus mengikuti jejak beliau, tentunya dengan cara yang lain yang tidak melanggar norma-norma hukum yang ada di daerah Kabupaten Bekasi. Berlatar belakang itu dan diundangnya kami ikut sosialisasi P4GN dan kami diskusikan ke teman-teman pengurus FKPBM Kabupaten Bekasi hasil sosialisasi P4GN tersebut. Kami sepakat akan mengadakan seminar di wilayah kami Kabupaten Bekasi. Sasaran kami adalah kalangan pemerintah grassroots, akar rumput, yaitu Sekretaris Desa, Kepala Desa, Babinsa, Bimaspol, Camat, dan Ramil, dan Kapolsek. Sehingga hari ini bapak-bapak peserta seminar bisa hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih. Tentunya kami punya tujuan sesuai dengan judul kami, partisipasi aktif pemerintah daerah dalam mendorong rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba. Kami pengurus FKPBM Kabupaten Bekasi punya program kerja khusus tentang judul ini, yaitu membentuk Satkorba, yaitu Satgas Komando Rehabilitasi Narkoba. Karena sudah terlalu banyak tugas pemerintah di daerah Kabupaten Bekasi, baik akar rumput dan juga susahnya penjangkauan penyalahguna narkoba dikarenakan melihat yang berbaju seragam seperti PNS, militer, polisi, mereka sudah kabur duluan, sehingga aparat pemerintah susah menjangkau mereka. Untuk itu tugas tim kami, Satkorda kami adalah: 1. Membantu Sekdes, Kepdes, Babinsa, Bimaspol untuk menelusuri dan mengajak pemakai narkoba untuk direhabilitasi sesuai dengan judul seminar ini. Yang kedua, tugas kami adalah membantu memberikan informasi ke masyarakat tentang bahaya narkoba.
dengan hadirnya bapak-bapak sebagai peserta seminar pada hari ini agar bisa membantu tim kami Satkorba melaksanakan tugasnya di wilayah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kami berharap di ujung seminar yang disampaikan oleh Bapak Deputi nantinya sekaligus melantik secara simbolis pengurus Satkorba kami. Dengan bakat itu mereka bisa melaksanakan tugas mereka di desa-desa. Sebagai Ketua Pelaksana, saya mengucapkan terima kasih kepada BNN yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengadakan acara ini. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bekasi, mulai dari Kesra, BPMPD, Kesbang, Kepdes, Sekdes yang telah terjun langsung membantu kami. Terutama kami atas nama FKPBM, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas partisipasi Bapak Haji Abdullah mendorong terciptanya acara ini. Terima kasih banyak. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua BNK atau yang mewakili. Yang ketiga, kami juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada pembina kami dan tim 0509 yang sangat mensupport kami untuk terbentuknya acara ini. Terima kasih Pak Dadi. Dan juga kepada seluruh teman-teman panitia yang telah bekerja keras menciptakan acara ini 3 hari tidak tidur. Terima kasih kepada teman-teman panitia sehingga acara ini bisa terlaksana hari ini. Demikianlah kata sambutan dari Ketua Panitia sekaligus Ketua Forum Komunikasi Putra Putri Barat Merah. Kalau ada kata-kata kami yang salah, kami mohon dimaafkan. Kami baru taraf belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN Dirjen Pol Adia Tambunan, yang kami hormati Sekretaris BNK Bapak Su, beserta jajaran BNK. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas promosi jabatan dari Camat Babelan menjadi Kabak SK. Naik eselonnya katanya. Mudah-mudahan dan Kamil Babelan juga naik. Jadi dan Kamil jadi Dandim. Yang kami hormati juga Kepala BPD Bapak Abdillah, Kasat Narkoba beserta jajarannya, Ketua FKPBM saudara saya Muhammad Aidil beserta jajaran, Kepala Desa, Sekretaris Desa dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pagi yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam suatu momen yang luar biasa. Nah, semoga kita dapat mendapatkan sesuatu yang baik untuk kebaikan kabupaten ini ke depannya. Tak banyak yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Pada dasarnya adalah negara kita sudah 70 tahun merdeka. TNI juga sudah ulang tahun yang ke-70. Tentunya kita sepakat bahwa dalam mengisi kemerdekaan ini kita bekerja, berjuang sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing. Salah satunya ini adalah bentuk kepedulian atau bentuk bagaimana memerangi. Karena kita sudah terbebas dari penjajahan 70 tahun yang lalu, tapi kita masih ada penjajahan dalam bentuk lain, yaitu salah satunya adalah bahaya narkoba. Karena tidak sedikit negara itu hancur bukan karena perang, bukan karena persengketaan senjata, tapi bisa jadi karena bangkrut atau karena generasi mudanya tidak bisa meneruskan perjuangan apa yang sudah dilakukan atau didapat oleh penerusnya. Memang banyak polemik dengan bahasa dari Kementerian Pertahanan masalah bela negara. Mungkin saya kupas sedikit. Bela negara itu artinya kalau dipisahkan itu bela artinya mempertahankan, menjaga, melindungi. Negara itu terdiri dari 3,
yaitu ada pemerintahan, ada rakyat, dan ada wilayah. Oleh karena itu, bela negara itu artinya kita melindungi rakyat kita menjaga pemerintahan yang tetap bersih, dan kita menjaga sejengkal tanah pun tidak ada yang lepas dari negara ini. Setuju ya? Bagaimana hubungannya dengan narkoba? Ya, tentu saja ada hubungannya, karena narkoba adalah salah satu bentuk bela negara. Bagaimana mempertahankan negara ini, generasi muda agar tetap bisa menjaga negara ini tak utuh. Itulah salah satu bentuk bela negara. Lawan dari bela artinya mengabaikan. Ya, berarti kalau apabila kita tidak membela negara, berarti kita mengabaikan negara ini. Membiarkan orang buang sampah sembarangan, membiarkan orang mencaplok satu pulaunya kita, mencaplok satu tanahnya kita, dan membiarkan narkoba ini tetap menjadi merajalela. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi harapan kami, terutama untuk rekan-rekan dari Babinsa dan Babin Kapolmas, yang mari kita ikuti. Setelah itu kita resapi dan kita laksanakan mulai dari diri kita, keluarga kita, bahwa kita bisa laksanakan kepada masyarakat sekitar sehingga Bekasi bebas dari narkoba. Saya sedikit menutup dengan sebuah pantun biar tidak ngantuk. Orang berdagang mencari laba, laba didapat dari selisih harga. Impian saya Bekasi bebas narkoba, karena itu juga merupakan wujud dari bela negara. Ke Bekasi lewat Tambun. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan sambutan Bapak Wakil Bupati secara utuh, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Wakil Bupati selaku Ketua BNK Kabupaten Bekasi, karena pada hari ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliau sedang mengikuti rapat dinas di Jakarta. Untuk itu barangkali pada hari ini beliau menyerahkan dan mewakili kepada saya, dan barangkali Pak Dandim, ini merupakan acara pertama yang saya laksanakan sebagai Kabakesra, karena baru saja kemarin saya melakukan serah terima jabatan di pemerintahan Kecamatan Bebelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalul bihil uqad wa tanfarijul bihil qurab wa tuqda bihil hawaid wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa istasqa ghamamu biajil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumilah. Yang kami hormati Ketua Badan Narkotika Nasional, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Irjen Polisi Dr. Andes Bahtiar Tambunan SHMH selaku Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN. Yang kami hormati Ketua Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati Bapak Dandim 0509 Kabupaten Bekasi. Yang kami hormati Bapak Kapolresta Kabupaten Bekasi atau yang mewakili. Yang kami hormati peserta seminar yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saat ini kita dapat hadir bersama pada acara seminar tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya narkoba yang dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Putra dan Putri Baret Merah Kabupaten Bekasi dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya, termasuk kita semua yang hadir di sini. Hadirin hadirat yang saya hormati, atas nama pemerintah Kabupaten Bekasi, saya menyambut baik kegiatan ini dan mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta. Semoga kegiatan ini berlangsung dengan aman dan lancar, serta mencapai hasil positif sebagaimana yang kita harapkan bersama, yaitu dapat terimplementasikannya rencana aksi di bidang 4P4GM, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Bekasi dengan baik.
sehingga masyarakat kita terhindar dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Seperti diketahui, pada tahun 2015 nanti ini, negara-negara di Asia bertekad membebaskan negara masing-masing dari narkoba. Dan Indonesia sudah mencanangkan program Zero Narkoba. Melalui program tersebut dimaksudkan untuk memacu pemberantasan narkoba secara simultan. Pencapaian simultan itu meliputi 3 rencana yang harus dilaksanakan, yaitu 1. Melakukan pencegahan munculnya korban-korban baru pengguna narkoba. 2. Pemberian terapi kepada korban sehingga mereka mampu kembali normal saat berada di lingkungan sosial. Yang ketiga, pendekatan hukum. Namun demikian, program tersebut tidak mungkin dapat terwujud dengan baik tanpa melibatkan para pihak terkait lainnya. Harus ada jalinan kerjasama yang semakin solid pada semua pihak terkait. Hadirat yang saya hormati, selain melakukan rencana aksi kerjasama dari semua pihak harus dijalin kokoh, karena tugas dan tanggung jawab ini bukan hanya ditumpukan kepada Badan Narkotika, kepolisian dan penegak hukum, tetapi juga tertuju pada pihak lain seperti individu-individu, keluarga, dan kelompok-kelompok dalam lingkungan sosial di masyarakat. Sehubungan dengan itu, atas nama pemerintah Kabupaten Bekasi, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah menunjukkan kepedulian dan pengabdiannya pada upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya narkoba di Kabupaten Bekasi. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Bupati Bekasi, Bapak Haji Rohim Mintareja Esos, MSI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Yang saya hormati Sekretaris BNK Haji Subuh yang baru saja dapat promosi rekan Gulungan dan Belakang. Selamat Haji Subuh. Yang saya hormati Bapak Dandim Kabupaten Bekasi, Bapak Nurdian. Yang saya hormati Kasat Narkoba Polresta Bekasi. Ini memang aneh saya bicara-bicara sama Pak Dandim Polres Kota tapi di kabupaten. Tapi nggak apa-apa ya. Bagian yang di sana metro, di sini kota. Kalau sana kota, sini baru kabupaten, kan begitu ya. Kalau ada kabupaten, masa nggak ada kota ya kan? Aneh juga, ya. Jadi sana metro, kotanya di sini. Iya. Kabupatennya di kota. Yang saya hormati Ketua Forum Komunikasi Putri Baret Merah atau disingkat FKBBM, Muhammad Aidil. Aidil ya. Yang saya hormati para Babinsa, Babin Kamtibmas, Kades, Sekdes, dan serikat pekerja yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT kita dapat berkumpul pada kegiatan pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, mungkin saya tidak asing lagi di tempat ini, tapi dulu masih sepi karena saya merasakan pada tahun 2002 sampai dengan 2004 jadi kita Polres Bekasi Kabupaten dan Kota, dulu masih jadi satu. Kemudian yang tidak lupa di sini di daerah ini adalah pemilihan kepala daerah kabupaten dulu. Nah, pemilihannya itu masih
DPRD, yang dimana gedung DPRD itu pagernya aja belum jadi. Wah, dikejar waktunya untuk dijadikan atau di tempat pemilihan bupati dulu dan wakil bupati. Di sini gedungnya juga masih berupa kapling-kapling. Ya, ini akan dibangun ini, akan dibangun itu. Tapi begitu saya lihat ini luar biasa, sudah memang sudah kota pemerintahannya itu memang rencana dari dulu di sini. Pengadilan, Polres juga tadinya di sini juga kaplingnya, tapi sudah dapat duluan di Jababeka, sama-sama dengan Korang dulu. Baik, saya ingin slide-nya di sana ya. Baik, saya ucapkan terima kasih pada panitia tentunya yang bisa melaksanakan kegiatan ini. Yang jelas adalah kita peduli masalah narkoba ini. Dengan adanya itu, mudah-mudahan rencana sesuai dengan judul ini bisa terlaksana dengan baik. Namun demikian, tanpa bantuan dari Babinsa, Babin Kamtipmas, Kepala Desa, Sekda, Sekdes, ya, dan rekan-rekan sekalian, tidak mudah untuk melakukan kegiatan ini. Ya. Namun demikian, saya percaya dengan partisipasi, dukungan, karena kepedulian semua kita ini semua ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama. Baik, saya ingin menyampaikan situasi di Indonesia ini supaya awal dari kita bergerak, yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden Pak Jokowi mengatakan bahwa Indonesia sudah masuk darurat narkoba. Kenapa bisa darurat narkoba? Taunya jumlahnya banyak. Penyalahgunaan narkoba itu banyak, kemudian peredaran gelap narkoba juga selalu meningkat di Indonesia. Nah, ini saya bawa data hasil Puslinkes UI bekerja sama dengan BNN pada tahun 2014. Ini yang kita lihat bahwa Indonesia ini sudah bukan hanya negara transit masalah narkoba. Ini sudah merupakan sasaran empuk pengedar-pengedar di seluruh dunia. Jadi barang-barang yang import, ya, yang masuk ke Indonesia ini itu adalah pedagang-pedagang itu tujuannya itu ke situ. Karena penyalahguna itu sudah sampai 4,1 juta. Jadi kalau penyalahguna itu berarti kan pemakai itu pembeli, kan begitu kira-kira. Jadi kalau ibu dagang itu ya, kalau umpamanya ada yang beli, banyak yang beli, pedagang itu rombongan ke sana. Karena dia tahu jumlahnya yang akan beli itu sekian banyaknya. Jadi dia berbondong-bondong lah ingin masuk berbisnis narkoba itu di sini. 4 juta jiwa ini penyalahguna yang lebih sedih lagi, umurnya itu 10 sampai 59 tahun. Berarti kita bisa bayangkan bahwa 10 tahun, umur 10 tahun seperti anak kita atau cucu kita
kita 10 tahun itu banyak nggak tahunya daripada tahunya, kan gitu kira-kira. Banyak nggak tahu, tapi terlibat atau menggunakan narkoba itu sudah betul-betul yang luar biasa situasi. Apa yang dikatakan Pak Dandim tadi memang benar. Kalau kita mau menghancurkan negara, masukin aja tuh narkoba. Jadi 10 ya, 10 umur 10 tahun itu generasi ke bawah itu generasi berapa generasi ke bawah itu? Kalau umur 10 tahun aja sudah kena gitu kira-kira. Jadi betul-betul dihancurkan. Kalau boleh dikatakan dibanding teroris masih tertentu. Ini disebar itu nggak tahu dia lari kemana tuh barang narkoba itu. Mau orang baik, mau pejabat, mau pengangguran, mau sekolah yang sudah tinggi-tinggi, dia dibuat oleh orang tuanya, ya, dikeluarkan, dicarikan sekolah yang paling bagus, yang paling mahal, buku-bukunya sekalian jangan sampai tertinggal, peralatan komputer yang mendukung sekolah itu dibelikan. Ternyata diharapkan untuk menggantikan orang tua atau lebih dari orang tua, ternyata begitu masuk terlibat masalah narkoba, habis semua. Kalau memang tidak mau habis, ya itu tadi, dia sakit direhabilitasi. Tapi kalau direhabilitasi keluarnya, mungkin rehabilitasi 3 bulan, 6 bulan, begitu keluar harus dengan pendampingan, jangan sampai berkawan dengan teman-teman lamanya, diawasi. Berarti kayak perlu waktu untuk merubah si anak itu jadi pulih kembali. Nah, ini semua adalah yang harus dilakukan. Jadi mau tidak mau, karena kita mau mengeluarkan Indonesia dari darurat narkoba itu, berarti kita harus menggunakan beberapa cara. Supply dan demand. Supply, pengedar, proses itu yang seberat-beratnya. Tidak ada tidak ada yang ada kebijakan dan sebagainya. Cuma memang ini udah inkrah hukuman mati, masih juga bisa mengendalikan. Kita tahu bahwa si Freddy Budiman itu yang ada di Nusa Kambangan, dia sudah inkrah, dia kena hukuman mati karena perbuatannya mengakibatkan sengsara orang, merusak generasi, dan menjadi korban yang dikatakan setiap hari dari hasil penelitian pendataan dari Puskesmas UI dan BNN, setiap hari 33 orang meninggal dunia dampak dari narkoba. Jadi kalau Freddy ini, kemarin kita berkunjung di PBNU, diterima sama ketua PBNU dan pengurusnya bersama dengan kepala BNN. Jadi dinyatakan, wah, itu narkoba itu haram, itu tidak dibenarkan di agama. Jadi bahkan kalau itu udah proses hukum, kok sampai Freddy masih senyum-senyum aja di Nusa Kambangan. Selesaikan aja kan begitu kan. Orang sudah usaha hukum sudah jelas, ya, inkrah.
Itu kira-kira. Jadi pada intinya adalah narkotika itu di agama pun tidak dibenarkan. Kita lihat di 4 juta ini pelajar 27,30%, sedangkan pekerja 50,34%, dan tidak bekerja 22,34%. Prevalensi peningkatan tahun demi tahun. Di tahun 2005 itu 1,5% prevalensi. Kemudian ini proyeksi ke depan sampai dengan tahun 2013 ini, ya kemarin ini sampai 2,56. Ternyata pada saat 2011 bisa ditekan menjadi 2,23%. Jadi berarti kenapa bisa ditekan seperti itu? Karena upaya-upaya masyarakat melakukan kegiatan-kegiatannya supaya tidak terjadi sesuai dengan proyeksi yang diperkirakan. Di tahun 2015, kalau lihat proyeksinya atau diperkirakan itu dari 4 juta, ya 4 juta penyalahguna di tahun 2014. Di 2015 ini proyeksinya adalah 5,2 sampai 5,6 juta. Nah ini kalau dibiarkan, tidak kita bersama-sama melakukan kegiatan supaya seperti ini, diantaranya itu akan di tahun 2015 akhir nanti bisa mencapai 5,2 sampai dengan 5,6 juta. Ada pertambahan. Untuk data itu coba pakai 1,6 juta, sedangkan teratur pakai 1,4 juta, pecandu 943.000 pecandu. Nah ini data dari Pusdikes UI yang dikatakan tadi bekerjasama dengan BPN. Kemudian peredaran, rata-rata peredaran gelap narkoba ini, barang ini masuk ke Indonesia melalui perairan. Nah ini hati-hati, di Bekasi ini, kalau di Bekasi ada Muara Gembong namanya, Kecamatan Muara Gembong, ini pinggir pantai yang luas, yang sangat luas. Mana yang bertugas di Muara Gembong? Ada di sini? Nah, ada ya Pak ya. Itu Muara Gembong itu sangat luas wilayahnya, kemudian di pinggir pantai, kapal bisa menyandar di mana saja, kemudian otomatis membawa narkoba juga mudah, menyandarnya di sana. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi 80% barang terlarang itu masuknya melalui perairan. Kemudian modus operandi yang berubah-ubah, jenis-jenis juga yang berubah-ubah. Ya. Ini mengakibatkan juga aparat juga harus terus menambah pengetahuannya untuk mengikuti perkembangan-perkembangan daripada modus-modus itu. Kemudian yang saya katakan tadi, gembong-gembong masalah narkoba yang sudah dipenjarakan, bahkan yang sudah putus inkrah hukuman mati, dia masih mengendalikan di penjara untuk peredaran gelap narkoba di Indonesia ini. Ini terbukti dan terungkap dengan proses penyelidikan yang sudah kita lakukan, baik dari Polri
maupun dari BNN yang sudah terungkap ternyata pengendalian itu banyak yang dari penjara, terutama yang pengedar-pengedar yang sudah dihukum itu, yang di dalam hukuman itu dia melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengendalikan peredaran ini. Kemudian yang jelas bahwa bisnis masalah narkoba ini sangat menarik. Barang yang segitu jumlahnya yang berpuluh-puluh miliar, cukup di backpack saja barangnya atau di kantong itu sudah nilainya sangat-sangat besar. Kemudian ya kalau kita bandingkan dengan bisnis tambang batu bara dan sebagainya itu, atau sawit itu bertongkang-tongkang baru ya, bertongkang-tongkang di bawahnya baru bisa menghasilkan puluhan miliar. Tapi ini dengan sederhananya membawa di kantong saja sudah puluhan miliar. Lanjut, permasalahan narkoba ini kalau kita lihat dari kerugian itu sudah sampai mencapai 63 triliun, yaitu kerugian sosial 6,9 triliun, kemudian kerugian pribadi itu 56,1 triliun. Nah ini dari mana itu kerugian itu dihitung? Ya coba aja kita itu. Yang tadi saya katakan tadi bahwa punya anak, orang tua yang punya anak, kemudian di sekolah yang dilahirkan, di sekolah yang dididik, apa semua begitu terkena narkoba, masuk ke rehab, kemudian didampingi dan sebagainya, itu semua itu kerugian berapa jumlah. Nah ini kalau sudah terkena cukup, masalahnya cukup mengkhawatirkan. Kemudian di Indonesia ini tidak ada daerah yang bersih narkoba. Jadi di desa-desa ya, masyarakat yang jarang berkota juga bisa terkena atau ada yang terkena. Nah, dulu mengatakan bahwa narkoba beredar di kota-kota besar, sekarang udah ada lagi. Di desa pun juga beredar. Lanjut, pemberdayaan masyarakat, suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat secara optimal. Nah ini juga nanti kita inginkan, tadi sudah disampaikan kepada dari panitia kepada kita semua yang hadir di sini, bahwa kita diinginkan untuk melakukan penjangkauan. Kita tahu bahwa yang saya katakan tadi, pengedar itu proses hukum seberat-beratnya. Kemudian yang penyalahguna ini orang sakit yang perlu disembuhkan, yang tepatnya direhabilitasi. Namun demikian, penjangkau-penjangkau yang melaksanakannya, tolong sampaikan kepada pemakai atau pengguna, kemudian orang tuanya, berikan kesadaran bahwa sudah lapor saja ke PWL dan sudah ditunjuk, kemudian dilakukan rehabilitasi. Jangan sampai nanti ditunggu kasat narkoba itu untuk operasi. Jadi kesadaranlah datang ya untuk melapor ke PWL, kemudian lakukanlah rehabilitasi. Ya. Tapi kalau melakukan sadar-sadar ya dioperasi, dirasi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat rekan-rekan dari Pemda Bekasi, rekan-rekan dan Ramil, Babinsa, Babin Kaptipas, kemudian dari FKPBM. Pertama-tama mari kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan inayahnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di dalam suasana yang kekeluargaan, kemudian mendengarkan materi seminar sehari dalam rangka memberantas narkoba, kesepakatan memberantas narkoba. Rekan-rekan, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri sebelum sampai kepada materi. Nama saya Heru Purnomo, pangkat Komisaris Polisi, rekan-rekan di Angkatan Darat Mayor. Kemudian saya menjabat di Kasat Narkoba ini baru 1 bulan 2 minggu. Sebelumnya saya di Direktorat Narkoba selama 5 tahun. Sebelum itu Kapolsek 2 kali, Kanit 2 kali, Wakapolsek 2 kali, dan Wakasat Serse 1 kali. Jadi rekan-rekan, kalau nanti rekan-rekan mengharapkan teori dari saya sangat minim. Nanti saya akan bercerita tentang praktek-praktek di lapangan dan tata cara bagaimana membongkar sindikat narkotik sampai dengan yang bandar kecil-kecilan di daerah Bekasi ini yang sudah saya praktekkan langsung selama 1 bulan ini. Tentu rekan-rekan bisa membaca di beberapa media Bekasi, termasuk juga dengan media nasional. Rekan-rekan, tadi Pak Mayor Jenderal ya, Pak Irjen Baktiar itu menyampaikan bagaimana sindikat narkoba menguasai Indonesia, bahkan dunia. Kita melihat secara umum dulu, kalau kita melihat di Meksiko, aparat apa itu tentara dan polisi sudah lumpuh di sana, dikendalikan oleh kartel narkoba. Kemudian juga di Kolombia, sebelum Pablo Escobar akhirnya terbunuh pada saat menghadiri anaknya ulang tahun, sepele saja, itu luar biasa. Dan kalau di Indonesia ini rekan-rekan, kita biarkan, mulai dari yang kecil-kecil kita biarkan, itu pasti akan berdampak yang lebih besar lagi. Karena sesuatu itu pasti awali dari hal-hal yang sepele, ya, dari hal yang sepele. Dari sepele itulah nanti kalau kita biarkan akan menjadi besar. Kalau menjadi besar maka gulungnya susah. Gitu. Jadi rekan-rekan FKPBM yang rencananya nanti akan menjadi martir yang depan untuk memberantas narkoba, saya ucapkan selamat. Dan saya perkenalkan diri juga rekan-rekan dari FKPBM, Putra Putri Baret Merah. Saya dari RBC, Remaja Bayangkara Club, yang sekarang sudah menjadi FKPPP atau Forum Komunikasi Putra Putri Polri. Sebelumnya saya tergabung juga dalam FKPPI jauh sebelum jadi polisi. Jadi tidak akrab, saya sudah akrab dengan rekan-rekan FKPPI, terutama di wilayah Jakarta Selatan. Itu saya perkenalan awal saya. Kemudian saya lanjutkan lagi rekan-rekan. Tadi Pak Irjen itu bicara tentang budiman, ya kan? Itu saya geram dengan orang satu itu. Kenapa? Teman saya dikorbankan 3 orang, yang satu AKP, yang satu Peltu atau Aibtu, dan yang satu Brigadir atau Sersan Kepala. Mereka ini bermain-main, pada saat ketangkep ngembet ke Budi Budiman ngembet lagi ke anggota itu. Alhasil rekan saya yang serka, saya maaf ya untuk supaya rekan-rekan dari TNI juga cepat memahami,
Kalau kita bicara brigadir, apa itu brigadir? Mungkin masih agak asing. Yang serka itu kena vonis 5 tahun, yang pelto 5 tahun, yang kapten bebas. Setelah bebas, jaksa banding. Setelah banding, belum inkrah, keburu diadili oleh Yang Maha Kuasa. Stres, meninggal. Itulah korban Budi Budiman. Kemudian rekan-rekan, kalau tadi Pak Baktiar menyampaikan bahwa pengendalian dari LP ada benarnya. Tahun 2013 saya berangkat ke Nusa Kambangan. Tangkapan saya yang namanya Isap alias Saifuddin alias Kapten itu mengedarkan puluhan kilo. Saya sentuh ke sana. Ternyata di Nusa Kambangan apa yang kita bayangkan seram itu hanya isapan jempol. Di sana itu tempat rekreasi. Bahkan di ujung Pasir Putih itu tempat latihannya Kopassus. Saya sempat sekaligus rekreasi ke sana. Di sana ada plang dan di atas gunung itu nancap satu pisau komando. Tetapi plangnya itu hancur lebur dihempaskan oleh tsunami. Sayang, kalau waktu itu tsunami hajar, mungkin itu yang namanya lapas-lapas di sana, saya rasa habis, kita tidak ringan juga untuk membatas narkoba, rekan-rekan. Kemudian tangkapan saya yang namanya Isap itu sekarang sudah vonis mati. Dan pada saat ke sana, di sana itu kan ada 5 LP, 5 lapas. Ada yang batu, ada yang besi, ada yang pasir putih, kemudian ada narkotik, ada satu lagi dalam satu pulau itu. Isap sekarang sudah nunggu giliran di hadapan tembak yang saya memeriksa itu. Karena luar biasa dia mengedarkan. Kemudian modus operandi. Tadi Pak Baktiar juga menceritakan modus operandi. Maaf, ini saya bicara dari Polda dulu ya, kan rekan-rekan, untuk menambah wawasan kita bagaimana peredaran narkotik di Indonesia ini. Nanti tak bicara Bekasi belakangan, itu hanya bagian kecil. Kalau di Polda Metro ini, modus operandi tadi saya pernah menangkap satu warga negara Iran. Mereka berkelompok ada 3, tapi pelakunya 1. Itu memasukkan narkotik ke dalam perut dengan modus swallow. Swallow itu waktu itu kebetulan yang dimasukkan sabu-sabu dikemas dalam satu karet semacam kondom, dimasukkan ke dalam tubuh. Saya gerbek di Hotel Jayakarta, tapi membuangnya sabu itu maaf katanya bahasanya apa? Melalui feses tuh, diberakkan melalui itu, ada di Hotel Jakarta Timur. Di sana ada 1 kilo. Bayangkan perut kita untuk menampung 1 kilo sabu. Kalau itu sampai pecah, ya lewatlah dia. Nah, bagi kita penyidik bagaimana? Proses untuk mengupas sabu menjadi itu kan bekas kotoran manusia. Itu 2 hari itu memakan sampai susah. Kita kan biasa mencium bau mayat ya kalau misalkan rekan-rekan ini di lapangan itu. Tapi kalau bau kotoran manusia, jahatnya sudah bukan main itu. Nah, akhirnya itu tervonis 13 tahun. Sekarang belum bebas. Kalau saya tangkap waktu itu 2013, ya 2 tahun ini berarti masih 9 tahun lagi dia di dalam. Kemudian Malaysia ini memasukkan narkotik pakai body face. Padahal di bandara itu ada yang namanya X-ray. Dia masuk pasti terdeteksi. Kita bawa gunting kuku aja terdeteksi. Itu kok bisa tidak terdeteksi? Rupanya juga pakai macam-macam serabut yang ada di sini sehingga itu lolos. Ketangkap pula sama kita. Kemudian modus yang lain delivery dan seterusnya. Itulah gambaran bagaimana tadi untuk mempertegas atau memperjelas Pak Baktiar menyampaikan. Kemudian lanjut Bang Adi, kita awali di Bekasi. Saya nggak bisa baca begini. Apa yang ditayangkan di sana?
pengertian saja, mulai di pengertian. Di situ juga tidak kelihatan, Pak. Tidak kelihatan karena miring. Tidak apa-apa. Pengertian aja ya. Rekan-rekan, sambil kita mengetahui prakteknya, kita juga harus paham dulu tentang materinya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menurunkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Artinya tanaman, rekan-rekan, yang kita lihat di Indonesia ini hanya ganja saja, tapi kalau di luar negeri itu ada koka, kemudian ada tanaman-tanaman lain yang mengandung narkotika. Koka diolah jadi apa dan seterusnya sampai dengan jadi heroin ada di sana. Kalau di kita paling hebat Indonesia malah jadi brownies ganja. Pernah dengar itu? Rekan-rekan di Blok M diungkap brownies ganja. 4 juta harganya satu itu. Itulah. Begitu kita makan celeng semua itu. Nah, kemudian yang lanjut Bang Adi, prekursor kita singkat aja karena waktunya memang cuma dibatasi 40 menit. Prekursor adalah bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotik yang diberikan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Artinya begini, rekan-rekan. Saya tahun 2012 sekolah di JSILEC. Jadi saya gambarkan, JSILEC ini yang membidangi, yang mensponsori Kanada. Di dalamnya ada 11 negara yang peduli dengan narkotika. Terima kasih yang telah memberikan paparan dan juga pencerahan buat kita.